Berawal pada tahun sebelum kemerdekaan, dibuatlah pesantren Tebu Ireng yang berada di Jombang, Jawa Timur. Dibuatnya pesantren Tebu Ireng ini menjadi ciri khas pesantren mandiri yang berbentuk tanam dan mengelola bahan-bahan pangan sehat. Selain itu, pesantren Tebu Ireng menjadi pegangan tepat pada orang santri yang begitu fokus untuk tetap bisa menimba ilmu agama sekaligus belajar kemandirian. Al-I'timadu 'alan nafs. Kita harus mandiri. Jepang memasuki Surabaya dari barat lewat Lamongan dan dari selatan melalui Jombang dan Mojokerto. Sementara Belanda mengakui secara resmi kedaulatan Jepang dan perjanjian Kalijati 9 Maret 1942. 3 bulan sejak kedatangan Jepang, terjadi pelarangan pengibaran sangsaka merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Semua orang wajib melakukan sikiri, yakni berbadan benar-benar itu. Perlahan rakyat mulai sadar, Jepang bukanlah saudara tua. Jepang bukan datang untuk memerdekakan Indonesia, melainkan menjajah Indonesia. Para pesantren dan kiai mulai was-was membincangkan kehadiran Jepang di Jawa Timur. Seperti Karim Hashim, Yusuf Hashim, Wahid Hashim, dan Baidowi. Kepikiran tentang Jepang yang semakin hari semakin memperagakan rakyat. Iya Mas Karim, saya dengar baru kemarin Kiai Ibnu Hajar ditangkap para pesantren dan kiai. Sebentar lagi Jepang selesai. Kalau Jepang selesai, mereka nggak mengira kalau misalnya desa seperti Tebu Ireng ini punya pengikut cukup banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar semua yang kalian bahas. Baidowi benar. Jepang tidak berhitung pada kekuatan pesantren kita. Mereka hanya melihat kita ini kaum sarungan yang tidak punya aturan. Alasan tentara Jepang menangkap kiai itu karena para kiai memimpin gerakan anti Nippon. Dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, bahkan bisa kita kompromikan. Tapi kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu gugat. Sementara pemerintah Jepang memaksa rakyat mengumpulkan hasil bumi, tak pandang rakyat miskin dan kaya. Saudara-saudara, bangsa kita ini kaya. Banyak sekali hasil bumi yang diberikan oleh Allah untuk kita semua bangsa Indonesia. Bukan pada orang asing Jepang. Bukan hanya kita tidak usah menyetor hasil bumi kita, tetapi Jepang harus membebaskan seluruh pulau Jawa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Penindasan Jepang di mana-mana. Kemudian muncul tawaran Saiko Shikikan untuk mengirimkan pemuda-pemudi Indonesia bertempur melawan sekutu. Saiko Shikikan menawarkan pelatihan militer pada semua pemuda, termasuk para santri di berbagai pesantren. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari menyampaikan gagasan membentuk barisan santri sendiri, yakni barisan Hizbullah.
Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius masa fasa. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Revolusi jihad umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid. Mereka yang mengkhianati perjuangan umat Islam dalam memecah belah persatuan dan menjadi kaki tangan penjajah, wajib hukumnya dibunuh. Itu sudah berdiri, dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Selama pantai-pantai Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memilih sekali air putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!